40 mah bukan apa-apa. Itu tadi penjelasan klarifikasi seperti apa kemudian rencana yang disampaikan kepada DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tapi kita coba tanya deh catatannya dari Pak Fuad. Pak Fuad, kalau Pak Fuad melihat menanggapinya seperti apa? Silahkan Pak Fuad, boleh pakai mic-nya Pak Fuad. Iya Pak Fuad dulu dong. Ya. Senior dulu. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Pak Justinus tadi, alhamdulillah berarti dalam perkembangannya nampaknya karena dengar masukan masyarakat, diskusi-diskusi dengan DPR, nampaknya akan ada perubahan. Ya kan? Tadinya kan tidak ada ini itu segala macam, makanya jasa pendidikan seolah-olah kayak begitu. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 90-an juga, ini waktu saya juga masih berdinas, saya sudah pernah mengeluarkan ketentuan pada waktu itu sampai sekarang nampaknya masih itu berlaku ya, bahwa semua pendidikan sepanjang pemasukannya meskipun ada surplus, ada lebih, ada yang laba atau untung atau surplus ya, itu digunakan untuk pendidikan dalam waktu 4 tahun, itu tidak dikenakan pajak karena berarti kan tidak ada yang ngambil keuntungan untuk dividen, untuk pribadi, tapi semuanya diinvestasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya sudah selesai, jadi tidak komersial. Tapi itu bicara PPH, udah diatur itu sebetulnya. Pokoknya tidak komersial, dah habis dipakai. Nah kalau sekarang ini kan bicaranya akan ada PPN. Ya mestinya kalau dari penjelasan begitu, ayatnya itu dengan DPR nanti harusnya dirumuskan begini. Jasa pendidikan tidak dikenakan titik seperti dulu kecuali koma maksud saya. Tidak dikenakan kecuali yang nyata-nyata bermotif komersial. Nanti tinggal diatur kotis komersialnya itu nanti mungkin ditentuin oleh siapa? Oleh yang mengayomi pendidikan. Kalau SD SMP kan oleh kabupaten kota, kalau SMA itu oleh provinsi, pemerintah provinsi. Itu dan kalau universitas tentunya bisa langsung oleh dikti, kan begitu. Nah mereka mungkin yang menentukan ini sifatnya komersial. Tapi kalau memang itu digunakan peningkatan, karena banyak orang yang juga ada yang mau bayar mahal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang mau bayar uang keluarga aja mahal, dipakai untuk kepentingan meningkatkan mutu pendidikan, untuk investasi, menambah macam-macam ya berarti tidak komersial. Kalau kalimatnya gitu mungkin tenang, tidak dikenakan jasa pendidikan, PPN. PPN kan tadi udah diatur dari zaman tahun 90-an. Itu kan tegaskan, kecuali bersifat komersial yang akan diatur oleh Menteri Keuangan dengan Mendikbud misalnya gitu kan, ya selesai itu, judul itu. Tapi kalau judul yang kemarin masuk kan memang masih umum, kena semuanya ya kan, hitam di atas putihnya. Tapi itu kan itu masih akan dibahas di DPR dan nampaknya dari penjelasan Pak tadi Justinus, masukan-masukan publik dari DPR nampaknya kan ada revisi. Ya kan, ya alhamdulillah. Tapi revisinya itu harus jelas, jangan yang kemudian di lapangan menimbulkan berbagai macam multitafsir, macam-macam. Jangan sampai membuat komplikasi di masyarakat, apalagi di pendidikan. Pendidikan ini sangat sensitif dan serius, ya kan? Nanti terganggu pencerdasan anak bangsa. Ya itu aja penjelasan dari saya itu. Kecerdasan anak bangsanya terganggu, imun orang tuanya pun juga terganggu. Nah, malam ini juga tengah dibahas oleh Panja berkaitan mengenai RUU dari revisi Undang-Undang Perpajakan tersebut. Nah, Mas Misbakun kita coba tanya seperti apa kemudian perkembangannya. Silakan Mas Misbakun. Begini, Mano, apa yang dijelaskan oleh Mas Justinus itu kan sebuah narasi yang dibangun, termasuk penjelasan Menteri Keuangan pada saat memberikan pengantar pada undang-undang ini kan cuma narasi. Kalau kita bicara undang-undang, kita kan harus bicara apa yang diusulkan oleh pemerintah di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian narasinya indah, faktanya berbeda. Itu. Nah, ini yang harus didudukkan dulu. Karena kita tahu asal usul kenapa pendidikan itu kena kan di objek PPN di pasal 4-nya itu kan yang tadinya dikecualikan kemudian dihapus begitu saja tanpa ada penjelasan apapun. Kemudian dinamikanya berkembang.
dinamikanya berkembang, kemudian kita RDPU dengan siapapun, dengan banyak pihak para stakeholder, termasuk NU dan PP Muhammadiyah kita panggil. Karena di sana itu ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, yang menurut saya di mana lembaga-lembaga keagamaan, ormas keagamaan besar ini mempunyai peran yang sangat besar. Kita tanyakan pandangan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, yang berbahaya adalah konsepsi awalnya. Kita kemudian berusaha memoderasi. Bahkan sampai sekarang pun kita berusaha mengingatkan soal situasi ini. Dan saya selalu sampaikan kepada masyarakat, ini baru usulan pemerintah yang belum dibahas dengan DPR. Saya menghargai pemerintah yang sudah mulai memahami dinamika yang berkembang di masyarakat, bahwa pemerintah akan mengenakan. Tapi kami pun belum tentu setuju. Tadi apalagi penjelasannya Mas Justinus mengatakan pendidikan yang mahal. Kriteria mahal ini apa? Kita kan nggak bisa memberikan kriteria itu mahal itu apa. Apalagi kemudian pembahasan undang-undang cuma mengatakan dihapus, begitu saja. Nggak ada narasi yang lain. Nah, sementara kita harus ingat, sektor pendidikan itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, di pembukaan ada, di batang tubuh ada, bahkan di pembukaan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Terus kemudian di batang tubuh ada, di penjelasan ada. Kalau kemudian mengatakan bahwa 20% pendidikan kita itu sudah ada afirmasi anggaran, ini adalah kebijakan yang berbeda. Keputusan APBN kemudian ada anggaran untuk pendidikan, yaitu memang kewajibannya negara. Ini kan bagaimana cara kita mengkoleksi perpajakan dari sisi pendidikan. Coba kalau kita perhatikan, berapa persen dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang dilakukan oleh negara? Belum lagi partisipasi masyarakat, ormas, individual, kelembagaan. Dari 276 juta rakyat Indonesia, berapa yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan rasio S1 kita, S2 kita, S3 kita? Apakah sudah pantas kita memberikan pendidikan? Ini beban pajak. Apakah sudah pantas? Itu. Lah, ini yang harus dipikirkan. Apalagi kemudian pemerintah begitu di-challenge oleh banyak pihak, kemudian bahasanya makin lama makin landai. Nah, ini yang harus didudukkan. Kalau saya sesuai arahan Ketua Umum kami, kami berpihak bahwa pendidikan ini adalah amanat konstitusi. Harus sangat hati-hati. Sekarang tadi Pak Fuad menyampaikan harus diinvestasikan ulang. Di mana sih pendidikan itu orang mau komersialnya di mana? Itu. Lah, ini yang kita harus hati-hati. Berapa persen rakyat Indonesia ini yang doktor? Yang seperti Ami Fuad, gelar akademiknya banyak. Lah, ini yang kita harus hati-hati terapkan. Ada pendidikan, coba di Papua, jangan melihat di sekitar kita di Jakarta ini ada pendidikan yang bagus. Ada mahal sedikit, akan-akan itu menjadi komersial. Pengertian komersial di dunia pendidikan itu kan kembali kepada siswa. Fasilitas, laboratorium, infrastruktur pendukungnya. Ya kan? Nah, kemudian ketika ada organisasi yayasan yang mengadakan pendidikan swasta yang mahal, bagus, berkualitas internasional, dia memberikan kontribusi yang luar biasa di mana standar yang tinggi itu tidak bisa diselenggarakan oleh negara. Yeah. Terus kemudian kita mewajaki. Itu. Lah, inilah kalau menurut saya kita harus hati-hati. Saya yakin pemerintah juga akan lebih hati-hati untuk itu. Saya bisa memahami bahwa pemerintah pada situasi saat ini itu kan butuh pemasukan dari pajak. Tapi ingat, kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi,
penerimaan pajak yang tidak tercapai, tax ratio yang rendah, tidak boleh semerta-merta kita bebankan begitu saja ke Direktorat Jenderal Pajak, seakan-akan ini harus objek ditambah, tarif dinaikkan. Tapi kita tidak pernah mengukur dampak ekonomi secara makronya, dampak sosialnya. Ya. Ingat, kebijakan di undang-undang itu adalah turunan dari konstitusi dasar kita. Tautan konstitusi dasar ini terhadap turunan kebijakan itu tidak boleh hilang. Semangat, spirit, rohnya dalam sebuah norma undang-undang yang tekstual. Baik, kita lanjutkan usai jeda, tetaplah di Indonesia Business Forum.